Sebuah koper coklat mengapung pelan di aliran Kali Ciruyuk, Bogor. Tak ada yang menyangka benda yang tampak biasa itu menyimpan sebuah kenyataan yang mengerikan. Koper berisi mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang pencari rumput bernama Anin. Sumber lain menyebutkan koper ditemukan mengapung oleh warga yang sedang memancing di sungai tersebut. Ketika ditemukan pada Sabtu, 2 November 2013, koper tersebut berisi jasad seorang perempuan dengan posisi tubuh tertekuk karena dipaksa masuk ke dalam koper berukuran sedang. Identitas korban belum diketahui hingga beberapa waktu. Namun, pihak kepolisian sempat menguraikan ciri-ciri dari jasad perempuan tersebut. Pertama, beretnis Tionghoa. Kedua, berusia sekitar 33 tahun. Ketiga, berambut hitam sebahu. Keempat, memiliki tinggi 155 cm. Kelima, memakai anting cincin berwarna perak di kedua telinganya. Keenam, memakai kutek merah di kuku tangan dan kaki. Ketujuh, memakai daster putih bermotif bunga-bunga. Kedelapan, memakai celana dalam warna merah berenda dan bra warna krem. Ia kemudian diketahui bernama Heni, akrab disapa Tante Heni, warga asal Manado, Sulawesi Utara, berusia 77 tahun. Identitas Tante Heni dipastikan setelah anaknya melaporkan kehilangan anggota keluarga ke polisi, yang kemudian dicocokkan dengan ciri-ciri jasad yang ditemukan di dalam koper tersebut. Kondisi jasad Tante Heni sudah membusuk, namun hasil pemeriksaan mengungkap sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Terdapat sekitar 20 luka tusuk di bagian leher, bahu, dan perut. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah pembunuhan. Penyelidikan pun dimulai. Berbekal identitas korban, penyidik mulai bergerak menelusuri jejak-jejak terakhir sebelum kematian tragis tersebut terjadi. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di kamar kos korban di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, mengurai satu persatu lingkaran pertemanan dan orang-orang yang sempat berinteraksi dengan korban, serta menyisir rekaman CCTV dari sejumlah titik yang diduga berkaitan dengan pergerakan korban. Dari proses investigasi yang berlangsung intensif, perhatian polisi kemudian mengerucut pada satu nama, Suherman 31 tahun, yang dikenal dengan nama Tommy. Nama tersangka muncul setelah penyidik menemukan kecocokan antara keterangan sejumlah saksi dengan rekaman CCTV di sekitar lokasi. Jejak digital dan pola pergerakan yang berhasil dipetakan semakin memperkuat dugaan keterlibatan Tommy. Setelah memastikan keberadaan tersangka, tim kepolisian bergerak melakukan penangkapan di tempat kerjanya, sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta. Sehari-hari, Tommy diketahui bekerja sebagai terapis pijat. Penangkapan itu dilakukan sekitar 2 pekan setelah jasad korban ditemukan di dalam koper yang mengapung di Kali Ciruyuk, Bogor. Dari sinilah kisah ini sebenarnya bermula. Beberapa tahun sebelumnya, Tante Heni datang sebagai pelanggan. Pertemuan sederhana itu perlahan berubah menjadi hubungan yang lebih dekat. Tommy mulai sering mengunjungi tempat tinggal Tante Heni di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sebuah rumah kos mewah dengan aturan ketat bagi tamu. Namun, kedekatan mereka terus berkembang hingga melampaui sekadar hubungan antara terapis dan pelanggan. Hubungan itu bertahan hingga 3 tahun. Namun di balik kedekatan tersebut, muncul dinamika yang tidak stabil. Dalam proses penyelidikan, polisi menemukan adanya riwayat konflik di antara keduanya. Komunikasi yang tegang, persoalan kepercayaan, hingga kecemburuan. Semuanya menjadi pemicu pertengkaran yang berulang. Tommy mengaku kerap diminta datang ke kos korban, bahkan diminta menginap hingga harus meninggalkan pekerjaannya. Sesuatu yang melanggar aturan di tempat ia bekerja. Permintaan itu tidak selalu ia penuhi. Di titik tertentu, hubungan tersebut mulai dipenuhi tekanan. Hingga suatu saat, konflik mencapai puncaknya. Korban disebut sempat mengancam akan melaporkan Tommy ke polisi.
terkait dugaan tindakan yang dianggap melanggar. Ancaman itu memicu emosi. Pada tanggal 30 Oktober 2013, Tommy kembali datang ke kosan Teheni di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Pertemuan itu awalnya hanya pertemuan biasa, namun berubah menjadi adu argumen. Ketegangan meningkat, emosi memuncak, dan dalam kondisi yang tidak terkendali, konflik itu berubah menjadi kekerasan. Tommy menyerang korban. Serangan itu brutal. 20 luka tusuk memastikan bahwa korban tidak memiliki kesempatan untuk bertahan. Tante Heni meninggal di lokasi atau tidak lama setelah kejadian. Namun peristiwa tidak berhenti di situ. Setelah menyadari apa yang telah terjadi, Tommy berusaha menghilangkan jejak. Ia menyeret tubuh korban ke kamar mandi, menyembunyikannya dalam posisi terduduk. Ia kemudian membersihkan darah yang berceceran di dalam kamar. Langkah berikutnya adalah membuang jasad tersebut. Tommy sempat meminta bantuan seorang temannya, namun ditolak setelah mengetahui kejadian sebenarnya. Ia lalu menghubungi orang lain, Suwanda. Kali ini tawaran diterima dengan imbalan sekitar Rp1.200.000. Suwanda bersedia membantu. Jasad korban kemudian dimasukkan ke dalam koper coklat, dibungkus dengan handuk merah marun. Koper itu digembok, lalu diikat menggunakan tali nilon hijau yang disambungkan dengan batu sebagai pemberat. Tujuannya jelas, agar tenggelam dan tidak ditemukan. Namun, rencana itu gagal. Pada 2 November tahun 2013, koper tersebut justru mengapung di Kali Ciruyup, Bogor. Dan dari situlah semuanya terungkap. Pemeriksaan forensik memperkuat bahwa kematian korban disebabkan oleh kekerasan, bukan faktor lain. Temuan ini selaras dengan barang bukti, kondisi tempat kejadian, serta rangkaian waktu yang berhasil direkonstruksi oleh penyidik. Atas perbuatannya, Tommy dijerat dengan sejumlah pasal, di antaranya pasal 339 KUHP tentang pembunuhan dengan pemberatan, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian, serta pasal 362 KUHP tentang pencurian. Ancaman hukumannya penjara seumur hidup. Sebuah hubungan yang awalnya tampak biasa perlahan berubah menjadi konflik yang tak terkendali, dan pada akhirnya berujung pada satu hal yang tidak bisa ditarik kembali, yaitu kehilangan nyawa. Dari sudut pandang investigatif, kasus ini memperlihatkan pola yang sering muncul dalam tindak kekerasan berbasis relasi personal, yaitu adanya akumulasi konflik yang tidak terselesaikan. Ketika tidak ada mekanisme penyelesaian yang sehat, konflik tersebut berpotensi meningkat menjadi tindakan kekerasan. Kasus ini juga menegaskan pentingnya peran lingkungan. Intervensi dini, baik dari keluarga maupun pihak lain, seringkali menjadi faktor yang dapat mencegah eskalasi lebih lanjut. Analisis psikologis dalam kekerasan relasi personal. Dengan catatan, analisis ini bersifat umum dan tidak menggantikan penilaian profesional. 1. Ketergantungan emosional dan kecemburuan. Pelaku sering memiliki ketergantungan emosional tinggi terhadap pasangan, disertai kecemburuan berlebihan. Kondisi ini biasanya dipicu oleh rasa tidak aman dan ketakutan ditinggalkan, sehingga pasangan dipandang sebagai milik. Akibatnya, muncul kecurigaan berlebihan dan reaksi emosional yang tidak proporsional. 2. Kesulitan mengelola emosi dalam konflik. Pelaku cenderung tidak mampu mengendalikan amarah dan frustrasi. Hal ini dapat memicu emotional flooding, yaitu ledakan emosi yang membuat kemampuan berpikir rasional menurun drastis. Tindakan yang terjadi pun sering bersifat impulsif. 3. Impulsivitas crime of passion. Tindakan kekerasan sering terjadi secara spontan, dipicu oleh konflik langsung
dan bukan hasil perencanaan matang. Pelaku bertindak dalam momen singkat saat kontrol diri melemah, dan setelahnya kerap mengalami penyesalan atau kebingungan. 4. Akumulasi konflik dan pola pikir menyimpang. Peristiwa fatal biasanya merupakan puncak dari konflik yang telah lama terakumulasi, seperti pertengkaran berulang dan masalah kepercayaan. Di sisi lain, pelaku sering memiliki pola pikir tidak rasional. Misalnya, melihat situasi secara hitam putih atau menganggap konflik sebagai ancaman besar yang memperparah reaksi emosional. Kasus mayat dalam koper ini bukan sekadar liputan kriminal biasa. Ia adalah cermin gelap dari hubungan yang gagal dikelola, di mana keintiman berubah menjadi jerat dan cemburu menjelma menjadi amarah mematikan. Tommy dan Tante Henny, dua insan dengan latar berbeda. Usia terpaut jauh, namun terhubung dalam dinamika yang rapuh. Yang awalnya hadir sebagai pelanggan dan terapis, perlahan melebur menjadi relasi personal yang penuh tekanan, tanpa batas sehat. Tanpa saluran penyelesaian konflik yang matang, hubungan itu berubah menjadi medan pertempuran sunyi hingga akhirnya meledak dengan cara paling tragis. 20 luka tusuk, sebuah koper coklat, aliran sungai yang mengapungkan rahasia. Ironisnya, usaha pelaku untuk menghilangkan jejak justru menjadi awal terungkapnya semuanya. Koper yang seharusnya tenggelam memilih mengapung, dan dari permukaan kali Ciruyuk yang keruh itulah keadilan mulai merangkak naik. Kita bisa saja menghakimi Tommy sebagai monster, tapi jika jujur, kasus ini mengajak kita bertanya, sudahkah kita belajar mengelola konflik dalam relasi terdekat, atau kita hanya membiarkan emosi terpendam hingga meledak? Setiap pertengkaran yang tidak diselesaikan, setiap kecemburuan yang tidak dikomunikasikan, setiap amarah yang tidak dikelola adalah bibit kecil yang kelak bisa tumbuh menjadi tragedi. Kasus ini bukan sekadar peringatan bagi mereka yang berada dalam relasi personal, tetapi juga bagi lingkungan sekitar, keluarga, teman, tetangga, rekan kerja. Terkadang, satu pertanyaan sederhana, "Kamu baik-baik saja?" yang diucapkan pada waktu yang tepat bisa menjadi penghenti rantai kekerasan. Tante Henny telah tiada. Tommy menjalani hukumannya, namun sungai akan terus mengalir, membawa kisah ini menjadi bagian dari ingatan kita bersama, bahwa kekerasan dalam relasi personal bukanlah urusan privat. Ia adalah masalah bersama. Semoga kita semua menjadi lebih peka, lebih berani menegur, dan lebih bijak mengelola emosi sebelum koper-koper lain terpaksa mengapung di sungai kehidupan.